Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuba Afifah Hafsah dengan NIM akhir 068 dari kelas Tarbiyah B. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Mufarhan SPDI Eshum MPDI. Tema yang akan saya bahas adalah sejarah pendidikan Islam dari masa ke masa. Melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana pendidikan Islam berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa modern. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Sejarah pendidikan Islam, perkembangan dan lembaga dari masa ke masa. Pendidikan Islam memiliki sejarah yang sangat panjang, dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia yang beriman kepada Allah, memiliki ilmu pengetahuan yang bermanfaat, serta berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Sepanjang sejarahnya, pendidikan Islam mengalami berbagai perkembangan, baik dalam hal lembaga pendidikan, kurikulum, metode pengajaran, maupun peran para ulama yang berkontribusi besar di setiap masa. Memahami perjalanan sejarah pendidikan Islam sangat penting bagi kita semua, agar kita mengetahui akar dan dasar dari sistem pendidikan Islam modern yang kita kenal saat ini. Islam telah menaruh perhatian besar terhadap pendidikan karena melalui pendidikanlah terbentuk manusia beriman, berakhlak, dan berakhlak. Pendidikan dalam Islam tidak hanya menekankan pada aspek intelektual, tapi juga spiritual dan moral. Melalui pembahasan ini kita akan melihat bagaimana sistem pendidikan Islam berkembang dari masa ke masa. Pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad, lembaga pendidikan utama yang menjadi pusat kegiatan belajar adalah Dar al-Arqam dan Masjid Nabawi. Di tempat inilah para sahabat belajar langsung dari Rasulullah tentang berbagai aspek ajaran Islam. Metode pendidikan yang digunakan sangat beragam, seperti hafalan, keteladanan, tanya jawab, dan kisah yang penuh hikmah. Materi yang diajarkan mencakup akidah, ibadah, akhlak, Al-Quran, serta dasar-dasar kehidupan sosial umat Islam. Ciri khas pendidikan pada masa ini adalah sistemnya berbasis wahyu dan menekankan keteladanan langsung dari Nabi. Salah satu contohnya adalah pembinaan para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, dan Ali yang menjadi generasi terbaik hasil didikan Rasulullah SAW. Pendidikan pada masa Nabi, masjid menjadi pusat pendidikan. Misalnya Masjid Nabawi di Madinah berfungsi sebagai tempat belajar, berdiskusi, dan membina sahabat. Sebelum itu di Makkah ada juga Dar al-Arqam, rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam, tempat Rasulullah mengajarkan Islam secara rahasia kepada para sahabat awal. Materi yang diajarkan Nabi Muhammad berfokus pada tauhid, ibadah, akhlak, dan dasar sosial kemasyarakatan. Selanjutnya pada masa Khulafa Rasyidin. Pendidikan Islam pada masa Khulafa Rasyidin mengalami perkembangan yang pesat dan meluas ke berbagai wilayah seperti Mekah, Madinah, Kufah, dan Basrah. Pada masa ini muncul banyak halaqah atau masjid ilmu di masjid-masjid besar yang menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat. Fokus pendidikan Islam saat itu meliputi tafsir, hadis, fikih, dan bahasa Arab sebagai dasar pemahaman terhadap ajaran Islam. Selain itu, salah satu pencapaian penting pada masa ini adalah penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan untuk menjaga keaslian dan keseragaman bacaan Al-Quran di seluruh wilayah Islam.
Jadi pada masa Khulafaur Rasyidin, pendidikan Islam berkembang ke berbagai wilayah baru. Masjid-masjid menjadi tempat pembelajaran utama, dan pada masa ini juga Al-Quran dikodifikasikan menjadi mushaf agar ajaran Islam terjaga dengan baik. Pendidikan bersifat terbuka bagi siapa saja tanpa memandang status sosial. Pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Selanjutnya pada masa Bani Umayyah, pendidikan Islam berkembang semakin terstruktur seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Perluasan wilayah tersebut menimbulkan kebutuhan akan sistem pendidikan yang lebih formal untuk mendukung administrasi pemerintahan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Pada masa ini lahirlah lembaga pendidikan dasar yang dikenal dengan nama Kutab, yaitu tempat anak-anak membaca, menulis, dan mempelajari Al-Quran. Selain itu, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi ilmu pengetahuan dan pemerintahan, sehingga menjadi alat pemersatu bagi masyarakat Islam di daerah. Pendidikan pada masa ini juga diarahkan untuk membentuk aparatur negara yang berilmu, beriman, dan mampu menjalankan tugas-tugas pemerintahan sesuai ajaran Islam. Pada masa dinasti Umayyah ini, Islam sudah meluas sampai Afrika Utara dan Spanyol. Kebutuhan tenaga terdidik meningkat dan Al-Quran dan dasar agama bahasa Arab menjadi bahasa resmi, administrasi, dan ilmu pengetahuan. Pendidikan mulai diarahkan untuk mencetak ulama sekaligus birokrat yang mampu menjalankan pemerintahan Islam, menjadi cikal bakal sistem pendidikan formal dalam Islam. Pendidikan Islam masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, pendidikan Islam mencapai masa keemasan peradaban Islam. Pada periode ini, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat dan menjadi pusat perhatian dunia. Salah satu tonggak pentingnya adalah berdirinya Baitul Hikmah di Baghdad yang berfungsi sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pengembangan ilmu. Selain itu, muncul juga universitas Islam pertama seperti Al-Qarawiyyin di Maroko yang berdiri pada tahun 859 Masehi dan Al-Azhar di Mesir pada tahun 970 Masehi. Pada masa ini, ilmu agama dan ilmu umum berkembang berdampingan, meliputi bidang filsafat, matematika, kedokteran, astronomi, dan berbagai cabang ilmu lainnya. Masa ini menjadi bukti bahwa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan menjadikan bagian penting dari peradaban. Pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah ini di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, ilmu agama dan ilmu umum sama-sama berkembang pesat. Fikih, hadis, filsafat, matematika, astronomi, kedokteran, bahkan seni. Ciri khas masa ini adalah keterbukaan pada ilmu, penerjemahan buku dari Yunani, Persia, dan India, serta semangat ilmiah yang tinggi. Selanjutnya, perkembangan pendidikan Islam di dunia. Perkembangan pendidikan Islam juga meluas ke berbagai wilayah dunia Islam lainnya. Di Spanyol Islam, Andalusia, kota Cordoba berkembang menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan terkemuka di dunia, dengan perpustakaan besar dan sekolah-sekolah yang melahirkan banyak ilmuwan. Di Mesir, berdiri Universitas Al-Azhar yang kemudian menjadi model pendidikan tinggi Islam dan tetap berpengaruh hingga masa kini. Sementara itu, di wilayah India dan Persia mulai muncul madrasah-madrasah dan sistem pendidikan yang lebih terorganisir yang mengajarkan ilmu agama
sekaligus ilmu umum. Semua perkembangan ini menunjukkan bagaimana pendidikan Islam berperan besar dalam membangun peradaban dunia. Dalam perkembangan pendidikan Islam di dunia ini, selain di Timur Tengah, pendidikan Islam juga berkembang di wilayah lain. Cordoba menjadi pusat peradaban dengan perpustakaan besar dan universitas yang menyaingi Eropa. Di India juga dan Persia muncul madrasah-madrasah dan pesantren versi lokal. Semua ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam menyebar secara global dan memberi kontribusi besar bagi kemajuan dunia. Dan selanjutnya perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia ini dimulai sejak masuknya Islam menjadi dakwah damai pada abad ke-13. Pada masa awal, lembaga pendidikan Islam tumbuh dalam bentuk surau, pesantren, dan daya yang berperan penting dalam mengajarkan ilmu agama dan membentuk akhlak-akhlak masyarakat. Para wali songo menjadi tokoh sentral dalam penyebaran Islam di Nusantara dengan menggunakan pendekatan budaya yang damai dan mudah diterima oleh masyarakat. Pada masa kolonial, muncul madrasah sebagai bentuk modernisasi dari sistem pesantren dengan memasukkan pelajaran umum di samping pelajaran agama. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan Islam semakin berkembang melalui pendirian lembaga-lembaga pendidikan tinggi seperti UIN, IAIN, dan STAIN yang menjadi pusat kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan Islam di tanah air. Pesantren mengajarkan kitab kuning, fiqih, tafsir, dan tasawuf dengan sistem guru murid disebut kiai dan santri. Pada masa kolonial muncul madrasah sebagai bentuk modernisasi. Pesantren ada kurikulum, jenjang, dan mata pelajaran umum. Hingga kini pendidikan Islam terus beradaptasi dengan perkembangan zaman termasuk di era digital seperti sekarang. Selanjutnya, tokoh-tokoh pendidikan Islam. Dalam sejarah, banyak tokoh yang berperan besar dalam membangun konsep pendidikan Islam. Pertama, Imam Al-Ghazali. Beliau menekankan pentingnya pendidikan akhlak dan keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat. Kedua, Ibnu Sina yang menulis banyak karya tentang filsafat dan kedokteran. Beliau mencontohkan integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Selanjutnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang menekankan pendidikan berbasis pesantren dan adab kepada guru. Dan yang terakhir, keempat, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, yang membawa sistem pendidikan Islam ke arah modern dengan metode dan kurikulum yang lebih terstruktur. Sistem dan metode pendidikan Islam. Metode klasik seperti talaqi, hafalan, diskusi, teladan. Sistem kelembagaannya berupa masjid, madrasah, universitas, pesantren. Nilai utama tersebut yaitu keseimbangan ilmu, amal, dan akhlak. Sistem metode pendidikan Islam dalam sejarahnya sangat dinamis. Dari masjid berkembang menjadi madrasah, kemudian universitas. Metodenya juga bervariasi seperti talaqi, belajar langsung dari guru, hafalan, diskusi, dan yang paling penting, keteladanan, uswah hasanah. Tujuan akhirnya tetap sama, yaitu membentuk insan kamil
manusia yang berilmu, beramal, dan berakhlak mulia. Dan yang terakhir, relevansi sejarah pendidikan Islam dengan pendidikan masa kini. Jadi menumbuhkan kesadaran bahwa pendidikan harus berlandaskan nilai Islam. Pentingnya integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Peran guru sebagai teladan, bukan sekedar mengajar. Revitalisasi pesantren dan madrasah untuk menghadap era digital. Lalu apa relevansi sejarah pendidikan Islam bagi kita saat ini? Pertama, kita belajar bahwa pendidikan harus berlandaskan nilai-nilai Islam, bukan sekadar transfer ilmu. Kedua, kita melihat pentingnya integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum agar umat Islam tidak tertinggal. Dan ketiga, guru dan pendidik harus menjadi teladan moral dan spiritual, bukan hanya pengajar teori. Keempat, lembaga Islam seperti pesantren dan madrasah harus berinovasi agar mampu menjawab tantangan zaman, terutama di era digital. Jadi dari pembahasan ini bisa disimpulkan bahwa sejarah pendidikan Islam merupakan perjalanan panjang yang membentuk peradaban besar. Pendidikan Islam tidak pernah lepas dari nilai-nilai keimanan, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Tugas kita sebagai generasi muda adalah melanjutkan perjuangan itu, menjadikan pendidikan Islam relevan, modern, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah, sekian presentasi saya tentang sejarah pendidikan Islam dari masa ke masa. Dari pembahasan tadi kita bisa belajar bahwa pendidikan Islam selalu berkembang sesuai zaman, tapi tetap berpegang pada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan ilmu bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Farhan selaku dosen pengampu dan juga teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.